Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sehat-sehat semua? Bagaimana macet? Ya nanti kalau kebaktian yang ketiga mungkin lebih macet lagi ya. Selamat menikmati liburan bagi yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang di hati kapan kita jalan-jalan? Saudara, saya berbagi mengenai firman Tuhan yang ada hubungannya dengan minggu lalu tentang percaya walaupun tidak melihat. Kalau bisa percaya walaupun tidak melihat itu luar biasa sekali. Saya masih euforia mengenai apa yang terjadi, yang saya anggap bahwa ini adalah a new beginning buat gereja Filipi. Yaitu ketika kami gereja memutuskan dan berhasil mendapatkan tanah di depan gereja. Saya cerita kepada saudara bahwa kebangkitan Yesus itu secara literal itu memang dahsyat saudara, bahwa tidak pernah hilang kuasanya. Dan itu terjadi pas di hari kebangkitan. Waktu saya mengajak jemaat untuk berdoa buat tanah itu di hari kebangkitan, hari Senin, hari Selasa utusan yang punya tanah itu datang ke gereja. Hari Rabu rapat diaken dan hari Rabu itu deal. Apa yang tidak bisa dilihat disediakan Tuhan, ya, nggak bisa dilihat, duitnya nggak bisa dilihat. Dan saudara tahu harga tanah itu berapa? 1,7 M. Seperti apa wujudnya saya nggak tahu, tapi Tuhan sangat luar biasa. Nah, jadi saya sedang mengajari saudara untuk bagaimana saudara mengendalikan cara berpikir. Katakan cara berpikir. Oke, marilah kita menyerahkan ibadah kita ini dan bersiaplah dengan pikiran saudara. Coba taruh tangan di kepala saudara, di bagian belakang ini. Ini kontennya ada di sini nih. Ya, oke, mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan tubuh, roh dan jiwa kami kepadamu. Kami ingin menjadi seperti yang Engkau inginkan kami menjadi. Kami ingin hidup di dalam jalan-jalan-Mu, kehendak-Mu. Karena itu adalah berkat yang paling besar yang bisa kami nikmati di sepanjang hidup kami. Karena ketika kami bisa hidup di dalam rencana-Mu, maka semuanya yang lain akan datang sebagai tambahan dalam hidup kami. Berkati ibadah kami, Roh Kudus mengalir sepanjang waktu ini, menjamah setiap kami, semua saudara kami yang sedang mengambil waktu liburan dengan keluarga dimanapun mereka berada. Ketika mereka terkoneksi dengan ibadah ini, maka Tuhan melawat mereka juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jadi yang saya mau bicarakan sekali lagi adalah tentang bagaimana kita mengendalikan pikiran kita. Saya mulai dengan membaca dari Kompas.com, ini tentang hukum tarik menarik. Jadi saudara lihat sisi ilmiahnya dulu, lalu saya ke sini. Kalau saya langsung ke Alkitab, saudara kadangkala orang pikir itu mah ya. Sekarang saya baca. Hukum tarik menarik adalah hukum di mana manusia menginginkan atau tidak menginginkan sesuatu. Dalam bahasa Inggris hukum ini disebut dengan law of attraction atau hukum ketertarikan. Eddie Mullins pada karyanya yang berjudul The Process of the Law of Attraction dan The Third Law of Allowing yang dirilis 2008 mengatakan bahwa hukum tarik menarik merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk menghubungkan ilmu fisik, psikologi dan spiritual, ya. Saudara percaya bahwa Alkitab itu adalah ilmu untuk hidup? Setuju? Ya, saudara bisa belajar dari mana aja terserah saudara.
Tapi bagi saya Alkitab adalah ilmu untuk hidup dan hidup secara utuh berkelimpahan. Oke, dikit lagi. Hukum ini juga dapat disebut dengan hukum aksi dan reaksi, yang juga merupakan hukum alam. Katakan hukum alam. Kurang kencang, hukum alam. Jadi yang saya ajari ini adalah hukum alam. Sama seperti hukum gravitasi, seperti hukum menabur menuai, itu hukum alam semua. Oke, kita baca di sana. Hukum tarik menarik mengatakan bahwa Anda adalah magnet hidup. Pemikiran Anda menciptakan suatu medan energi yang sangat kuat, memancar keluar dari diri Anda dan menarik orang-orang dan keadaan ke dalam kehidupan Anda sesuai dengan pemikiran Anda. Jadi sekarang di dalam pikiran saya adalah dalam 3 tahun tanah itu harus menjadi bangunan yang di bawah parking area. Lantai 2 ada playground untuk kids. Ada sepenuhnya yang lain adalah youth center, menjadi rumah kedua bagi orang-orang muda. Saya sudah melihat bagian-bagiannya sebelum melihat gambar sama sekali. Dan itu adalah kekuatan pikiran. Begitu saudara menginginkan sesuatu, kenyataannya bahwa orang-orang sukses di dunia ini menyimpan ide, gagasan, memikirkannya dalam jangka waktu yang panjang, memikirnya dengan pikiran yang sangat dominan, sangat kuat, sampai pikiran mereka itu menarik orang-orang, sumber daya, kemampuan yang sesuai dengan pikiran mereka, lalu mewujudkan itu. Saya kasih contoh. Waktu saudara belum punya mobil, saudara nggak peduli dengan semua mobil yang lewat di jalan. Leres? Saudara bahkan nggak tahu tentang mobil itu, mobil sport itu seperti apa ya. Mobil yang cc-nya besar tuh apa saja. Tapi bayangkan satu hari ketika saudara nabung untuk beli mobil. Mau membeli mobil, saya nggak ngomong Avanza karena Avanza mobil sejuta umat ya. Karena Avanza ada di mana-mana. Misalnya Fortuner. Itu mobil mahal dan tidak banyak orang punya mobil Fortuner. Begitu saudara mulai menabung, saudara mulai memikirkan Fortuner. Oke? Dan tanpa saudara sadari, di jalan itu Fortuner itu walaupun dia nyelip di mobil orang, mesti ketahuan saudara. Kayak seperti ada sesuatu yang mengarahkan saudara ngelihat mobil Fortuner. Oke? Leres? Kayak seperti jalan itu penuh Fortuner. Karena saudara mulai membayangkan Fortuner. Saudara menabung. Saudara sedang menarik sumber daya. Saudara sedang menarik semua hal yang bisa membantu saudara untuk mewujudkan impian saudara. Ada ungkapan yang kita kenal waktu kita masih kecil. Di dalam, di mana itu bisa tolong cari saya? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke? Pernah sekolah semua atau? Atau udah lupa? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi saudara, kita akan buktikan bahwa tubuh sehat itu bisa punya jiwa kuat enggak? Banyak orang gila itu sehat. Nggih? Lah kita nih wong waras no sakit-sakitan kenapa? Karena gara-gara waras mangane senenge dewe ya kan. Ne wong edan itu makane
ambilnya di tempat sampah, selalu tersenyum, fisiknya sehat. Setahu saya beberapa orang gila di Klaten selama pandemi mereka masih gila sampai sekarang. Artinya mereka tidak terinfeksi COVID. Mereka nggak pakai masker. Ada ibu-ibu yang saudara tahu setiap pagi selalu jalan. Itu orang kurang waras. Nggak pakai masker tapi dia sehat. Lewati masa pandemi. Jadi mari kita buktikan. Sebetulnya tubuh yang sehat punya jiwa yang sehat, ataukah jiwa sehat membuat tubuh jadi kuat? Kita buktikan ya. Karena saudara tahu menurut dokter, menurut ahli, 65% sakit yang berhubungan dengan lambung, pencernaan itu pemicunya adalah itu dari sakit psikosomatik. Benar ya Bu ya? 65%. Bukan virus, bukan bakteri, bukan kuman, tetapi karena apa? Pikiran tidak tenang. Nah, tapi kalau pikiran tenang, kalau pikiran gak tenang, tidur gak nyenyak, makan dipakani sakit, gak dipakani soyo meneh. Ya gak? Halo, are you here? Saudara di sini tetap semangat ya. Jadi saya ingin kita fokus untuk menjaga pikiran kita. Tubuh manusia secara utuh terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Bagian tubuh adalah kendaraan di mana kita bisa berinteraksi dengan dunia materi. Ya. Bagian jiwa itu berbicara tentang pikiran, perasaan dan kemauan. Ya. Jadi kita fokusnya adalah untuk menjaga ini. Nah, bagaimana bisa menjaga kemauan, menjaga perasaan? Cukup jaga pikiran. Katakan pikiran. Apa yang dimuat di kepala itu dijaga. Karena apa? Karena di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Siapa bisa mengerti pikiran Tuhan? Siapa bisa mengerti pikiran saya? Tapi kalau saudara baca buku saya My Elder Brother, saudara akan tahu pikirannya Bu Sarah. Karena buku itu adalah gagasan saya, pikiran saya, bagaimana cara hidup saya. Dengan membaca buku saya, saudara tahu, oh aku ngerti Bu Sarah seperti itu. Ketika saudara mau mengetahui pikiran Tuhan, ini pikiran Tuhan, oke? Amin, amin. Inilah pikiran Tuhan. Dan Paulus sebuah pertanyaan diajukan, siapa mengerti pikiran Tuhan? Lalu kemudian ia menjawabnya secara tidak langsung, kami memiliki pikiran Kristus. Dengan kata lain Paulus mengatakan, kami memiliki pikiran Tuhan. Karena Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Kok gak ada amin ya, pelit sekali. Besok lebaran ya. Besok libur. Jadi kita bisa memiliki pikiran Tuhan lewat ini. Dan kita harus punya pikiran Tuhan. Sampai di sini saudara mengerti? Amin. Tuhan ingin kita memiliki pikirannya. Mengerti pikirannya. Alkitab adalah pikiran Tuhan. Saudara membaca, mengadopsi nilai-nilainya. Saudara berjalan sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Saudara pasti luar biasa. Saudara akan melihat apa yang hari ini saudara lihat tidak kelihatan. Contoh, saudara merencanakan bahwa saudara
Kelak misalnya kalau saya sudah tua, saya membayangkan diri saya. Ini kekuatan pikiran loh saudara. Saya membayangkan diri saya adalah seorang wanita yang sudah berumur dengan rambut yang putih, tetapi dengan badan yang segar. Saudara, kecenderungan manusia itu adalah membicarakan, memikirkan apa yang dia tidak ingin terjadi atas hidupnya. Betul? Kita nggak pengen itu terjadi, tapi kita pikir, wah nanti nih besok kalau nggak punya rumah gimana ya? Nanti nih kalau anak-anak itu nggak berhasil sekolah gimana ya? Jadi kita itu, pikiran kita itu disetel keliru. Yang kita pikirkan adalah yang kita nggak suka itu terjadi. Jadi saya memikirkan apa yang saya suka terjadi. Seorang wanita tua dengan rambut yang putih, dengan badan yang segar. Lalu saya duduk di kursi, saya lihat saya duduk di kursi. Dan saya melihat banyak orang-orang muda datang kepada saya. Dan saya memberi nasihat kepada mereka. Dan saya mengulurkan tangan kepada mereka. Saya melihat diri saya membagi-bagikan makanan kepada orang-orang. Dan pikiran itu membuat saya happy. Saya senang dengan pikiran itu. Tapi saudara bisa saja membayangkan, kalau saya tua, saya kesepian, anak-anak semua sudah pergi, rumah bocor siapa yang perbaiki ya. Nanti kalau nggak bisa bayar listrik, apa yang engkau tidak inginkan, jangan pikirkan. Pikirkan yang engkau inginkan terjadi. Karena pikiran saudara adalah magnet. Kasih tepuk tangan dulu, saya serahkan pada Mbak Priska. Mari berdiri bersama-sama. Saya mau kita lakukan ini. Angkat tangan sama-sama, tutup mata. Katakan, kuasa yang membangkitkan Kristus ada di dalamku. Sekali lagi, kuasa yang membangkitkan Kristus ada di dalamku. Tubuhku sehat, jiwaku kuat. Pikiranku memikirkan kebenaran. Apa kata firman? Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua.
online yang di tempat ini bersepakat menyatakan bahwa firman adalah kebenaran dan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hati, jiwa, pikiran kami. Kami menyatakan Engkau Raja.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Contohnya begini saudara, yang belum menikah. Misalnya Krisa punya gambaran tentang suami. Apa gambaranmu tentang seorang suami? Dia adalah pria Kristen yang saleh, yang takut Tuhan, hormat orang tua, leres, yang mapan dalam pekerjaan. Pilih yang mapan apa yang tampan? Milih dong. Mapan apa tampan? Mapan, kebanyakan bilang mapan, benar. Dengar ya pria-pria ya. Itu sekarang pria-pria wanita akhir zaman pilihnya gitu. Pria mapan. Jadi pria-pria kalau gagal jadi tampan, jadilah pria mapan. Supaya dengan demikian wajahmu termaafkan. Pilih pria yang kumisan apa klimis? Klimis. Ya. Mbak Dery nggak boleh milih lagi. Krista, kamu milih mau jadi yang kumisan apa yang klimis? Sebetulnya kalau dapat yang kumisan itu bagus. Itu artinya dia dari golongan lele, bukan buaya. Jadi saudara harus menjaga pikiran saudara yang sesuai dengan ini. Ya, oke? Kenapa kita harus menjaga pikiran kita sesuai, harus ditransformasi dengan ini. Kalau pengen bahagia. Ada seorang pengkhotbah yang saya tidak tahu namanya, saya harap saya bisa mencarinya. Karena saya dengar khotbahnya di TikTok. Saya enggak, tapi berkulit hitam, nampaknya dari Indonesia bagian timur. Kalau enggak Ambon, NTT atau Papua. Tapi khotbahnya bagus sekali dan dia mengatakan satu hal yang benar-benar membuat saya klik. Nah, dia bilang, berkat itu bukan materi. Mikir kan? Berkat itu bukan materi, artinya bukan rumah, bukan uang, bukan barang. Berkat itu adalah ketika saudara dan saya bisa berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Pikirkan dulu. Karena apa? Karena memang benar Alkitab mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, yang lain ditambahkan. Ketika saudara berjalan dalam kehendak Tuhan, maka Yesus berkata yang lain akan ditambahkan. Ketika pikiran saudara benar, hidup saudara benar, semua yang ada di pikiran saudara menarik sumber daya, kemampuan yang cocok dengan sasaran saudara dan membantu saudara mewujudkannya. Oke? Amin? Amin. Nah, kalau saudara aminnya pelang, khotbahnya panjang. Ya. Karena Alkitab mengatakan apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Tetapi ayat itu berbicara lebih panjang. Yesus berkata tentang makanan. Semua yang masuk dari mulut tidak menajiskan saudara. Oke? Babi guling, babi kecap, babi sancam digoreng, enak tenan. Yang sedang liburan di Bali ya. Enak ini. Semua yang masuk dari mulut tidak bisa menajiskan saudara. Karena yang masuk dari mulut berakhir di jamban, kata Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang katakan. Jadi apa dong yang menajiskan orang? Yang keluar dari mulut itu menajiskan. Say yes. Karena dari mulut itu keluar apa-apa yang meluap dari hati. Dan kalau saudara baca terusan dari ayat dikatakan, dari dalam hati muncul pikiran-pikiran jahat. Jadi hal-hal jahat itu tidak dihasilkan oleh makanan, tetapi dari pikiran-pikiran yang jahat. Katakan pikiran jahat, bukan aku, ya.
Makanya yang harus disetel adalah pikiran. Pikiran baik apalagi yang saudara inginkan selain pikirannya Yesus. Amin. Ketika saudara menaruh pikiran Yesus, ini outputnya pasti bagus. Karena pikiran manusia yang jatuh ke dalam dosa itu berbahaya. Makanya Alkitab mengatakan jangan mengandalkan diri sendiri. Saya cerita tentang seorang pria namanya John List. Di tahun 1971, pria ini adalah pria yang baik. Dia seorang akuntan bank dan sukses. Tinggal dengan istri dan 3 anaknya dan ibu kandungnya di rumah mereka, milik mereka, rumah yang adalah mansion. Rumahnya besar, kalau tidak salah ada sekitar 19 ruang. Jadi seperti istana. Namun di usia 46 tahun, dia kehilangan pekerjaannya karena bank itu tutup. Dia tidak mau memberitahukan kepada keluarganya kalau dia tidak punya pekerjaan. Jadi setiap hari dia akan pergi keluar seperti biasanya dan keluarganya tahu dia pergi bekerja. Pakaian rapi, dia pergi tapi berhentinya di stasiun kereta api. Dan dia membaca-baca koran sepanjang waktu lalu dia pulang pada saat jam kerja sudah selesai. Hal itu berlangsung berbulan-bulan. Sampai tentu saja dia harus membayar tagihan-tagihan kebutuhan mereka per bulan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mengambil dari rekening ibunya, uang ibunya, dengan tidak diketahui oleh ibunya untuk membayar pengeluaran-pengeluaran bulanan mereka. Dan hal itu berlangsung makin sulit bagi dia, akhirnya muncul pikirannya. Klik. Dia berpikir. Idenya, aku akan bunuh semua anggota keluargaku. Ini kisah nyata. Saudara lihat itu mulainya dari mana? Pikiran kan? Oke? Dia adalah orang Kristen yang baik, mereka pergi ke gereja. Dan dia juga mengajar kelas pemahaman Alkitab. Tapi suatu hari muncul pikiran jahat itu dari mana? Tindakan itu muncul dari pikirannya yang jahat. Dia pulang ke rumah dan orang pertama yang dibunuh adalah istrinya, baru bangun tidur, dor, mati. Dia naik di lantai atas, ibunya sedang terlelap, dor dari pelipis, mati. Dia tunggu anaknya 2 pulang dari sekolah. Yang besar Francisca 16 tahun didor, lalu Frederick dor mati, tinggal 1. Mereka semua dia kumpulkan di ruang tamu lalu dia pergi jemput yang 1. Dia masih sempat nonton anaknya yang kecil itu main sepak bola, pertandingan sepak bola. Lalu dia antar pulang ke rumah dan sampai di rumah dia dor anaknya mati. Lalu dia tidur semalam dengan jenazah keluarganya. Dia tulis surat ditunjukkan kepada pendetanya yang mengatakan, aku melakukan ini karena belas kasihan. Karena aku tidak mau ketika mereka miskin mereka akan meninggalkan Tuhan. Jadi nanti mereka tidak masuk surga. Jadi supaya mereka masuk surga saya kasih mereka masuk surga lebih cepat. Dan pada waktu itu terbersit keinginan untuk bunuh diri. Tapi dia pikir kalau aku bunuh diri nanti aku gak ketemu keluargaku di surga. Akhirnya malam itu dia tidur di situ. Besok dia hapus, dia potong gunting foto-foto dengan yang ada hubungannya dengan keluarganya. Dia tutup rekening keluarganya di bank. Dia batalkan semua pemesanan-pemesanan yang dipesan keluarganya. Dia kirim pesan ke sekolah kalau mereka akan berlibur beberapa minggu. Lalu dia hidupkan semua lampu, dia putar lagu-lagu rohani, lalu dia pergi. Sangat aneh, 1 bulan baru tetangganya bisa mengetahui ada keanehan dengan rumah itu. Dan waktu dilaporkan ke polisi, kejadiannya seperti itu. Dia lari, dia parkir mobilnya di airport untuk mengelabui polisi. Lalu dia sendiri naik kereta api. Dia pindah ke negara bagian lain, lalu dia kemudian ganti namanya George Clark.
Tapi 18 tahun kemudian dia berhasil dibekuk polisi. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup dan di usia 82 tahun dia meninggal dunia. Saudara lihat kekuatan keputusan orang itu dari pikiran. Benar saudara? Amin? Amin? Ya? Pikirannya. Pikiran itu walaupun saudara sudah rohani berdoa 24 jam. Tapi saudara kita ini masih melekat di daging. Jadi kita harus senantiasa, Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 12. Apakah ada di situ? Ada. Ya, ayat itu nanti saudara cari ya. Ini adalah cara berpikir yang mendatangkan kebaikan. Cara berpikir seperti Yesus itu menentukan pencapaian saudara di masa depan. Oke? Amin? Apa yang saudara pikirkan tentang diri saudara? Saudara membayangkan diri saudara nenek-nenek, kakek-kakek yang kakinya engklek. Kemudian minta tolong anak-anaknya semua jauh. Saya enggak membayangkan diri saya itu. Saya tetap bayangkan diri saya Sarah, rambutnya putih, dipenuhi dengan hikmat Allah. Menasihati orang-orang muda. Masih bisa membagi rezeki dengan orang-orang. Saya melihat diri saya tersenyum. Ketika pikiran kita dikendalikan oleh pikiran Kristus, kita akan menuai hal-hal baik di depan. Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri satu-satunya perempuan dalam sejarah pemerintahan kerajaan Inggris. Kepala pemerintahan sampai saat ini. Sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Satu hari dia hidup dengan kucing peliharaannya, pembantunya. Dan satu hari dokter pribadi datang dan bertanya kepadanya, "Ibu, apa yang kau rasakan?" Dan dia katakan, "Kenapa? Semua orang selalu berpikir dan mengatakan apa yang kamu rasakan. Dan gak pernah bertanya apa yang kamu pikirkan." Lalu dokter mengatakan, "Apa itu perlu?" Dia bilang, "Perlu sekali." Dengar saudara, karena apa yang engkau pikirkan, itu yang akan engkau lakukan. Nah, apa yang engkau lakukan itu menjadi habit, kebiasaan. Dan kebiasaan membentuk karakter. Dan karakter saudara itu adalah takdir saudara, nasib saudara. Orang berhasil atau gagal itu kembali kepada karakternya. Setuju apa tidak? Amin. Kalau saudara hidup bermalas-malasan, Alkitab mengatakan besok kamu akan miskin. Sudah pasti ketahuan, nasibmu sudah dibaca dari sekarang. Kalau hobinya rebahan, malas-malasan, enggak, aku bukan malas-malasan, tapi sedang mode hemat energi. Ingat ya, yang hobinya tiduran melulu. Nanti saya keluarkan lagu saya yang terbaru, judulnya seperti itu. Bermalas-malasan tiduran melulu ya. Jangan mencintai tidur kata Alkitab. Benar. Tidur yang sehat itu di malam hari. Pagi siang kerja. Oke? Setuju? Saya suka melihat orang-orang rajin bekerja. Orang-orang tidur itu sebel, jangan dikasih dia makan ya, nggak boleh makan. Dilarang makan, harus kerja. Harus kerja keras ya, ini dia. Mengapa kita harus memiliki pikiran Kristus adalah di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, tolong ditayangkan, ada di situ. Tapi saya nggak lihat urutannya. Ya, maklum aja. No, di materinya aja ada. Hendaklah dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di materinya ada. Kenapa kita harus punya pikiran Yesus ya? Ini supaya kita itu bisa hidup bersama, katakan hidup bersama. Suami istri bisa hidup rukun tuh kalau kita masing-masing mengenakan pikiran Kristus. Kalau setiap orang menurut pikiranku, anaknya menurut pikiranku, menantunya menurut pikiranku, mertuanya menurut pikiranku, enggak ketemu bos. Kayak Tom and Jerry setiap hari. Berantem terus. Karena pikiran kita berbeda. Tapi waktu kita kenakan pikiran Kristus. Ya. 3.
Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau kita masing-masing, saya sudah memberi konseling banyak pernikahan. Masalahnya adalah ketika setiap orang berpikir memakai ide gagasannya sendiri dan tidak memakai firman Tuhan, gak ketemu saudara. Salah sambung terus. Ada emak-emak nanya kepada anaknya, John, kamu sudah tahu siapa itu Raden Ajeng Kartini? Gak tahu. Makanya sering-sering baca buku sejarah. Lah anak gak ditanya, Mak, Mama tahu Fitri gak? Siapa itu? Mama gak tahu. Sering-sering baca WA-nya papa. Kalau kita tidak berpikir seperti ini, gak nyambung. Suami kerja mati-matian sampai stres, lalu istri menghabiskan uangnya untuk menghilangkan stres. Yang stres siapa? Dua-duanya stres. Supaya gak stres, simpan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Tuhan, kami beri bagian hati kami lebih besar untuk apa kata kebenaran dibandingkan apa yang kami lihat setiap hari, dibandingkan dengan apa yang kami rasakan. Firman Tuhan lebih berkuasa dalam hidup kami. This is my desire to honor you, Lord, with all
sekali lagi, bukan materi. Saudara bisa punya apapun tetapi tidak bisa menikmatinya. Benar? Saudara bisa hidup dalam kekhawatiran, tidak ada damai, bertarung terus. Sebab memang berkat bukan materi. Berkat itu adalah ketika saudara menemukan jalan Tuhan dan hidup di situ, maka semua yang lain akan datang. Karena sebetulnya berkat-berkat Tuhan tuh kalau menurut saya itu adalah faktor penunjang. Coba pikirkan. Penunjang buat apa? Supaya aku bisa hidup. Bukan aku hidup untuk uang. Aku punya uang supaya aku bisa bertahan hidup, bisa makan, bisa berpakaian pantas, bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi jangan dibalik saudara. Kalau dibalik saudara tidak menikmati hidup saudara. Leres. Rumah, uang, kekayaan itu adalah faktor yang menunjang bagaimana saya bisa hidup, bisa mencapai lebih banyak hal, untuk bisa bekerja lebih maksimal. Itu kan semua faktor yang menunjang hidup saya. Tapi kalau saya balik bahwa hidup saya itu untuk itu, saya tidak akan bisa menikmatinya karena tidak ada kenikmatan di luar Yesus. Karena Yesus tidak pernah menaruh kepuasan pada benda. Say yes. Tuhan tidak menaruh kepuasan pada benda. Kepuasan sejati adalah di dalam Kristus. Dua hal bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus. Yang pertama, ya kita harus merawat ayatnya dulu. Kita lihat ayat yang pertama dulu. Roma pasal di manakah dia? Roma pasal 12 ayat 1. Ya, baca sama-sama 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jangan dihilangin, kita lihat baik-baik. Jadi supaya pikiran Kristus itu menjadi pikiran kita, hal yang pertama adalah berubah, katakan berubah. Pembaharuan budi itu kalau terjemahan dalam bahasa Inggris mengatakan renewing of your mind. Ini pikirannya di renewing, dibaharui. Jadi yang dibaharui itu pikiran. Karena perasaan ini mengikuti pikiran, benar? Leres? Kok sudah misalkan, aku kok kenapa ya? Kok aku kok sedih ya? Kok aku susah ya? Tanya dia, kamu pikir apa? Enggak tuh. Enggak, cari mesti ada yang dia pikirkan belakangan ini. Hei, saya ini konselor. Saya sudah Saya sudah umumkan kalau saudara punya masalah dengan anxiety disorder dan segala macam bentuk sakit jiwa, saudara bisa hubungi kami. Kami menanganinya dengan baik dan gratis, tanpa obat, tapi dengan doa. Dan kalau orang enggak tuh aku enggak. Dicari itu mesti ada. Karena memang Alkitab mengatakan yang meluap dari hati ini datangnya dari pikiran. Tidak mungkin tanpa sebab tiba-tiba dia berubah. Ada yang dia pikir. Mungkin minggu lalu. Bahkan mungkin sesuatu yang hanya menjadi trigger point, tapi sesuatu terjadi di masa lampaunya. Nah ini terbukti. Saya cerita 2 Selasa yang lalu saya punya satu pasien. Dan dia bukan seorang Kristen. Istrinya Kristen. Dibawa di klinik. Oh saya lihat orangnya. Dia jalannya aja mau naik di atas. Orang lain naik. Dianya jalan sendiri. Gak tahu mau kemana. Jadi sudah pikirannya udah gak jelas. Adanya takut. Nangis. Bingung. Gak bisa tidur. Dan dalam keluarga itu 3 saudara mengalami hal yang sama. Saya cerita kepadanya. Bahwa Yesus bisa menyembuhkan Bapak. Bukan saya. Saya nggak mau cerita semua prosesnya. Tapi kami berpisah. Saya bilang balik Selasa. Betapa terkejut saya ketika Selasa dia balik. Kondisinya begitu berubah. Dia nampaknya sehat luar biasa. Saya bilang, Pak, kok berubah sekali? Dia bilang, iya saya sudah tidak minum obat lagi. Saya nggak suruh dia jangan minum obat loh. Biasanya itu pasien-pasien macam itu saya ngikutin. Saya periksa obatnya, apa yang kira-kira dibutuhkan minum.
Kalau misalnya bangsa cuman pusing, ya nggak usah selalu minum obat pusing. Apa-apa obat pusing minum, ya obat pusing. Pusing tidur kayak worship, saudara worship, pasti pusingnya sembuh. Amin ya, tanpa efek samping. Jadi kalau saudara yang pusing obat, saudara itu bikin kaya perusahaan farmasi, obat Paramex, Panadol dan semuanya. Ya. Tapi kalau saudara masuk di hadirat Tuhan, gratis. Waktu hadirat Tuhan mengalir melalui saudara, semua pusing akan hilang. Tuhan kasih saudara gagasan, ide yang membuat saudara tidak hidup dengan stres. Oke ya? Ya. Jadi lihat ini. Hidup saudara itu yang pertama adalah berubah. Saudara tidak boleh sama dengan dunia. Katakan amin. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Tapi saya heran banyak orang Kristen pengen jadi sama dengan dunia. Sudah kulit hitam seperti saya, terobsesi dengan make up, skincare yang katanya bisa mengubah orang, itu sebetulnya iklan. Jangan makan iklan, kasih tahu sebelahnya. Kamu jangan makan iklan, gak ada ceritanya. Kecuali Michael Jackson. Itu disuntik, bahaya. Yang hitam tetap hitam. Jangan ingin menjadi sama dengan dunia. Dunia harus diubah menjadi sama seperti Kristus. Amin. Saya tidak bersedia diubahkan oleh dunia. Saya tidak mengikuti pikiran dunia. Saya mengikuti pikiran Tuhan. Dan dunia harus ikut pikiran saya. Begitu prosedurnya. Kita harus berbeda dari dunia. Melalui apa? Berubah pikiran. Dan sebetulnya kata yang tepat adalah pertobatan. Kapan saja saudara sadar bahwa saudara saat ini dalam hidup yang saudara jalani hasil dari pikiran-pikiran saudara. Seandainya saudara menyadari, saya kasih contoh. Misalkan saudara berbisnis dan saudara tahu bahwa saudara itu banyak bohongnya. Banyak bohong sana, bohong sini, nipu sana, nipu sini ya. Dan saudara berpikir bahwa kalau aku nggak nipu sana nipu sini nggak dapat cuan. Itu pikiran yang sesat. Katakan sesat. Benar nggak? Tapi saudara mempercayai pikiran saudara. Tidak akan ada cuan kalau saya nggak tipu sana tipu sini. Omong kosong sana omong kosong sini. Dan selama saudara tidak bertobat, saudara tidak akan pernah berubah. Tidak akan sembuh. Tidak bisa sembuh. Kecuali saudara menyadari bahwa ini adalah dosa. Lalu bertobat. Dan saudara berubah. Tuhan bisa melakukan apa saja. Saya udah cerita ke saudara. Bahwa harga tanah di depan itu 1,7 M. Gereja belum pernah cekel duit 200 juta. Tapi beli tanah 1,7 M. Saudara barangkali gak berani. Tapi saya punya pemberani diaken-diaken itu berani sekali. Dan kami dalam 3 hari deal dapat tanah itu. Bagi Tuhan gak ada yang sukar kok. Saya berdoa 3 tahun lagi saya akan lihat itu menjadi youth center. Dan saya akan menjadikannya rumah kedua bagi orang-orang muda. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Supaya kalau ada crash sama mama papanya, larinya ke sana. Nanti tinggal kami telepon, "Ma, Pa, tenang aja anakmu di sini." Enggak kemana-mana kok, daripada dia lari ke tempat lain. Yang saudara enggak ketahui. Pikiran kita harus berubah. Kitalah yang lebih menyadari di titik mana kita berada. Kalau kita masih memeluk dosa dan menganggap biasalah orang lain melakukan. Please. Masih banyak orang Kristen yang jujur dan bersih hidupnya, yang memilih lurus dan mereka diberkati. Jadi gak harus ngawur hanya untuk dapat cuan. Karena pikiranmu kalau ngawur baru cuan. Lah itu yang terjadi, ngawur dulu baru cuan, ngapusi dulu baru cuan. Tapi ada banyak orang yang jalannya lurus dan cuan terus. Karena itu kan cuma faktor penunjang saja. Karena Tuhan tahu kok, engkau hidup perlu makan kok. Ya enggak? Perlu roti dan firman. Yesus kan bilang manusia hidup bukan dari roti aja. Artinya roti plus firman.
Tuhan tahu berapa karung beras engkau butuhkan sampai mati. Tuhan tahu berapa meter baju yang saudara butuhkan untuk sandang. Tuhan tahu engkau butuh tempat tinggal, berapa duit untuk ngontrak. Dan kalau engkau cukup beriman dan bekerja keras, cari Tuhan sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh dapatnya double. Bukan mustahil besok bisa beli rumah. Supaya kamu mengenal kehendak Tuhan. Ini loh sukses itu di sini. Suksesnya itu ngerti kehendak Tuhan lalu jalan ngikutinya. Yang lain datang. Karena pikiran saudara sudah benar. Baik dan sempurna. Yang kedua saja. Saudara rawat kesehatan jiwa. Yang kedua, yang pertama adalah diubahkan dengan cara ini ya. Bertobat. Yang kedua ini dengan hadirat Tuhan. Saya sudah singgung tadi, hadirat Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata gini, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Istirahat bagi jiwa. Itu di mana? Tidur? Enggak. Tidur tangi. Masalahnya masih sama mumet ya enggak karuan. Syukur-syukur bisa tidur. Sok dong ya raiso turu. Kalau lagi banyak pikiran, leres? Ya enggak. Tapi waktu saudara taruh itu di hadirat Tuhan. Tuhan ganti. I will give you rest. Aku berikan engkau kelegaan. Ada cara apa yang bisa membuat orang tidur lebih nyenyak selain daripada kelegaan? Amin? Rasanya lega. Tidur, nyenyak. Banyak orang tubuhnya sehat, jiwanya sakit. Hati-hati saudara. Tapi kalau jiwa sehat itu terpancar inner beauty. Ada orang masih muda tapi penampilannya benar-benar kuyuk kusut tua. Benar. Tapi ada orang tua tapi kelihatan bersih, cerah, bersinar. Bedanya di mana? Yang satu jiwanya sehat, yang satu jiwanya sakit-sakitan. Jadi keluarnya ya gitu. Mari kepadaku, kita bertukar, kita datang ke Tuhan. Tuhan ambil beban, dia kasih kita kelegaan. Datang saja. Hadirat Tuhan itu, dia taruh kehendaknya di dalam saudara. Dia kasih tahu jalan untuk saudara. Dia kasih solusi untuk ini loh. Lalu saudara tidur nyenyak. Mari meresponi firman Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu. Yesus memberi kelegaan. Selalu ada hal yang menguatkan, yang mengubahkan, yang memulihkan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Saat kita tutup mata, mengangkat tangan, memberikan hati untuk Tuhan, panggil Yesus, dan Dia Allah yang setia. Tidak ada yang lain yang sanggup melakukan hal itu, hanya Yesus. Sekalipun dagingku
saat aku memikirkan perkataan firman-Mu, bahwa Engkau memberi kelegaan, bahwa Engkau memegang masa depanku, bahwa Engkau mengasihiku lebih dari kasih seorang ibu, bahwa Engkau menggendong aku, Engkau mengangkat tanganku saat aku jatuh. Terima kasih Bapa. Mari panggil Yesus sama-sama. Kau berarti buatku ya Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Jemaat saja di rumah tempat ini, Yesus, Yesus. Yesus,
saudara, saya minta saudara dan saya memikirkan sesuatu tentang masa depan saudara. Saudara tutup mata dan bayangkan diri saudara di usia tertentu. Seperti apa yang saudara inginkan? Saudara ingin anak-anaknya seperti apa? Jangan bayangkan yang saudara gak ingin terjadi. Saudara jangan bayangkan anak saya sekolah yang gak karuan. Ya udahlah, besok kalau gak jadi ya udahlah biar dia tinggal di rumah aja. Ngurusin anjing-anjing, kucing-kucing. Jangan. Sekarang tutup mata dan bayangkan diri saudara seperti saya membayangkan diri saya. Saudara tahu mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena dia membayangkan dirinya disertai oleh Tuhan. Kalau dia membayangkan dia secara pribadi dengan Goliat kalah. Tapi waktu dia menempatkan dirinya dan dia melihat bukan aku tapi Tuhan yang besar, menang dia. Tutup mata dan bayangkanlah sesuatu. Saudara belum punya rumah dan nampaknya mustahil. Itu seperti gereja mustahil beli tanah di depan, mahal sekali. Pikirkanlah ide saudara, gagasan saudara. Saudara belum menikah dan ingin menikah. Pengen punya seorang istri, seorang suami yang baik, yang takut Tuhan. Pikirkan tentang pria itu, dia adalah seorang yang takut Tuhan, hormat orang tua, yang punya pekerjaan. Pikirkan apa yang saudara ingin Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Pertahankan pikiran dominan saudara. Doakan terus, gigih, doakan, usahakan sampai semua sumber daya akan datang mendukung saudara. Saudara akan melihat banyak jalan untuk mendukung saudara. Bapak, aku berdoa meminta supaya kehendak-Mu yang sempurna dirilis dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa dan meng-cancel semua pikiran-pikiran kegagalan dan tidak berpengharapan. Kami cancel semua cara-cara pikir duniawi yang penuh dosa. Kami cancel dan kami meletakkan kebenaran firman-Mu di dalam benak kami. Tuhan, sekarang kami melihat kami dalam cara yang baru. Kami melihat masa depan kami jelas. Kami melihat diri kami tidak kekurangan, bahkan kami bisa membagi-bagikan kepada orang miskin. Kami melihat kami mempunyai tempat tinggal yang layak. Kami melihat tubuh kami sehat. Kami melihat anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik. Kami melihat mereka cerdas, lulus dengan nilai memuaskan, dengan IP yang tinggi. Sekarang kami bisa melihat mereka sedang mencari pekerjaan dan mereka apply di berbagai perusahaan. Kami melihat orang-orang menerima mereka dengan ramah. Kami juga melihat mereka mendapatkan pasangan hidup, suami-suami, istri-istri yang baik, yang rajin bekerja. Kami melihat hari tua kami. Kami melihat rambut kami beruban, namun kami sehat. Kami baik-baik saja. Kami masih menjadi berkat. Terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Setiap hari yang saudara kerjakan adalah itu. Di dalam doa buatlah gambar tentang diri saudara. Lalu berjuanglah mewujudkannya. Amin. Doa dan kerja. Bayangkan semua yang ideal tentang Anda. Lalu berjuang untuk mewujudkan itu. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa, kami gembira ketika kami dapat memperingati peristiwa paling spektakuler, paling bersejarah di surga dan di bumi, yaitu ketika anak Allah melangkah ke salib dan membayar lunas dosa-dosa kami, membebaskan kami. Sekarang kami memperingatinya seperti perintah-Mu. Hamba berdoa supaya roti dan air anggur menjadi benar-benar tubuh dan darah-Mu. Kami sehat, kami kuat, kami diberi jalan keluar, kami dilindungi dalam nama Yesus. Amin. Mari yang bertugas.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus, makanlah dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikianlah ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit di tubuhmu, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani, semua berkat yang Tuhan janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan Dalam nama Yesus, semua yang diberkati mengatakan amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami tidak pernah takut akan kekurangan karena Engkau adalah provider yang memenuhi semua kebutuhan kami seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan, Engkaulah Raja dan Allah kami yang selalu setia bagi kami Tuhan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Amin. Karena berkat anugerah dan kasih Amin. yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, kami ada di sini kembali untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Dan kami pun juga sudah menerima firman dari hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai bagi kami. Biarlah Amin. itu menjadi kekuatan rema dalam kehidupan kami ya Allah Bapa. Supaya kami tetap selalu kuat dengan pikiran-pikiran kami yang sehat. Amin. Dan kami juga dapat memancarkan jiwa-jiwa yang kuat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dan kami juga sudah menikmati Tuhan Yesus pengorbanan bagi kami Bapa. Amin. Lewat perjamuan di siang hari ini Tuhan, tubuh dan darah-Mu Yesus itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami ya Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami datang dengan segala pergumulan, dengan doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa. Bangsa dan kota kami ini Tuhan, tak putus-putus dan tak henti-hentinya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Pak Presiden sebagai wakil daripada rakyat ini Tuhan Yesus, yang selalu membimbing dan selalu membawa bangsa ini lebih dan lebih lagi, lebih baik dari hari-hari yang kemarin Tuhan. Amin. Engkau berkati Pak Jokowi dan seluruh jajarannya Tuhan, untuk selalu takut akan Engkau Amin. Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi gereja kami, Ya, kami berdoa bagi jemaat kami Tuhan. Engkau melihat saudara-saudara kami yang sedang berlibur bersama Amin. keluarga yang di luar kota maupun dimanapun Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka Amin. Bapa. Dan mereka dapat bertemu dengan keluarga mereka, Ya, dan Tuhan. mereka akan kembali ke Klaten dengan tak kurang suatu apapun. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat di tempat ini yang sakit Tuhan Engkau pulihkan, Dalam nama yang Yesus. beban berat Tuhan Engkau angkat semua beban mereka dan Engkau berikan Amin. kelegaan bagi mereka. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan Engkau berkati, Engkau Amin. buka jalan, Engkau akan memberikan semua dengan talenta-talenta yang sudah Engkau berikan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Berkati Ibu Sarah sebagai hamba-Mu yang Kau pakai sebagai gembala di tempat ini Tuhan Amin. Yesus. Pakai beliau Tuhan, lebih dan lebih lagi memenangkan Amin, dalam nama jiwa-jiwa Yesus. bagi Engkau Tuhan. Berkati keluarganya, berkati Amin. suami anak-anaknya Tuhan. Amin. Engkau berkati dalam pendidikan mereka pun juga Tuhan Amin. Yesus. Engkau berikan yang terbaik bagi Calvin dan Kristi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pelayanan dimanapun Pak Dania lakukan Tuhan, Engkau berkati beliau, tutup bungkus Amin. mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah kami Tuhan, dan Engkau terimalah doa-doa kami ini Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin. Berdoa sebelum meninggalkan tempat ini dan tetap kenakan masker.